Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Alentina dengan nomor NIM 235520111097. Saya dari kelas Teknik Informatika K23B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS Sistem Microcontroller. Adapun judul yang saya pilih adalah Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan via ThingSpeak. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama itu ada latar belakang, tujuan proyek, alat dan bahan, diagram sistem, flowchart sistem, logika program, kode program, hasil implementasi, hasil monitoring ThingSpeak, dan kesimpulan. Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang penting karena dapat memengaruhi kenyamanan manusia saat beraktivitas di dalam ruangan. Selain itu, kondisi suhu dan kelembaban yang tidak sesuai juga dapat memengaruhi kinerja maupun ketahanan peralatan elektronik. Pada umumnya, pemantauan suhu dan kelembaban masih dilakukan secara manual dengan melihat alat ukur secara langsung. Cara tersebut kurang efisien karena harus dilakukan secara berkala dan tidak dapat dipantau dari jarak jauh. Seiring berkembangnya teknologi Internet of Things atau IoT, proses monitoring dapat dilakukan secara real time melalui internet. Data yang diperoleh dari sensor dapat dikirim dan ditampilkan secara online sehingga lebih mudah untuk dipantau kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini saya akan membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor DHT22. Data hasil pembacaan sensor akan ditampilkan pada LCD serta dikirim ke platform ThingSpeak untuk dimonitor secara online. Selain itu, sistem juga dilengkapi indikator seperti LED dan buzzer untuk menunjukkan kondisi ruangan secara langsung. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan sensor DHT22 dan microcontroller ESP32. Sistem ini mampu membaca nilai suhu dan kelembaban dari lingkungan sekitar, kemudian menampilkan hasil pembacaan tersebut pada LCD secara real time sehingga pengguna dapat melihat kondisi ruangan secara langsung. Selain itu, tampilan pada LCD data yang diperoleh dari sensor juga dikirim ke platform ThingSpeak menggunakan protokol HTTP. Dengan demikian, data dapat dipantau secara online melalui internet dan disajikan dalam bentuk grafik dan numerik display. Untuk memberikan informasi kondisi ruangan secara lebih mudah, sistem ini juga dilengkapi dengan aktuator berupa LED dan buzzer. LED dan buzzer akan bekerja sebagai indikator yang menunjukkan apakah kondisi ruangan berada pada kategori dingin, normal, atau panas. Pada proyek ini saya menggunakan beberapa komponen hardware, software, dan protokol komunikasi. Untuk hardware, komponen utama yang digunakan adalah ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller atau pusat pengendali sistem. ESP32 bertugas membaca data dari sensor, mengolah data, mengendalikan aktuator, serta mengirim data ke platform IoT. Sensor yang digunakan adalah DHT22 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan secara real time. Untuk menampilkan hasil pembacaan sensor, saya menggunakan LCD yang dapat menampilkan nilai suhu, kelembaban, dan status ruangan secara langsung.
Selain itu, terdapat LED hijau, LED kuning, dan LED merah yang berfungsi sebagai indikator kondisi ruangan. LED hijau menunjukkan kondisi dingin, LED kuning menunjukkan kondisi normal, LED merah menunjukkan kondisi panas. Saya juga menggunakan buzzer yang berfungsi sebagai alarm peringatan ketika suhu ruangan berada pada kondisi panas. Sedangkan resistor digunakan untuk membatasi arus listrik agar komponen dapat bekerja dengan aman. Untuk software, saya menggunakan Walkwi Simulator untuk merancang, mensimulasikan, dan menguji rangkaian serta program secara virtual. Selain itu, saya menggunakan ThingSpeak sebagai platform IoT untuk menerima, menyimpan, dan menampilkan data monitoring dalam bentuk grafik dan numerik display secara online. Pada proyek ini, protokol HTTP digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32 dan ThingSpeak untuk mengirimkan suhu, kelembaban, dan status ruangan melalui internet. Lalu di sini ada diagram sistem. DHT22 merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan. Sensor ini membaca kondisi lingkungan secara real time, kemudian mengirimkan data hasil pengukuran ke ESP32 untuk diproses lebih lanjut. Nah, ESP32 berfungsi sebagai microcontroller atau pusat pengendali sistem. ESP32 menerima data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Kemudian mengolah data tersebut untuk menentukan kondisi ruangan, menampilkan informasi ke LCD, mengendalikan LED dan buzzer, serta mengirimkan ke ThingSpeak. Nah, LCD itu digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan sensor secara langsung. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai suhu, kelembaban, dan status ruangan seperti dingin, normal, atau panas. LED dan buzzer berfungsi sebagai akuator atau indikator kondisi ruangan. LED hijau menyala saat suhu kurang dari 25 derajat Celcius atau kondisi dingin. LED kuning menyala pada suhu rentang 25 derajat hingga 30 derajat Celcius atau kondisi normal. Sedangkan LED merah dan buzzer aktif saat suhu melebihi 30 derajat Celcius atau kondisi panas. Setelah data diproses, ESP32 menggunakan koneksi Wi-Fi untuk terhubung ke internet. Data kemudian dikirim ke platform ThingSpeak menggunakan protokol HTTP melalui metode HTTP GET. ThingSpeak berfungsi sebagai platform IoT yang menerima, menyimpan, dan menampilkan data suhu, kelembaban, dan status ruangan. Data yang diterima dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dan numerik display, sehingga kondisi ruangan dapat dipantau secara online dan real time. Kemudian ada flowchart system. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan. Proses dimulai dari start. Kemudian sistem melakukan inisialisasi ESP32, sensor DHT22, LCD, LED, dan buzzer. Setelah itu, ESP32 mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jika koneksi belum stabil, sistem akan terus mencoba hingga Wi-Fi tersambung. Nah, setelah Wi-Fi tersambung, sistem melakukan pembacaan data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah data sensor valid. Jika data tidak valid, maka LCD akan menampilkan pesan sensor error dan diproses
diulangi kembali. Jika data valid, nilai suhu dan kelembaban akan ditampilkan pada LCD. Kemudian ESP32 menentukan status ruangan berdasarkan nilai suhu yang terdeteksi. Jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius, maka status ruangan adalah dingin. LED hijau menyala dan buzzer tidak aktif. Jika suhu berada pada rentang 25 sampai 30 derajat Celcius, maka status ruangan adalah normal. LED kuning menyala dan buzzer tidak aktif. Sedangkan jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka status ruangan adalah panas. LED merah menyala dan buzzer aktif sebagai alarm peringatan. Setelah status ditentukan, data suhu, kelembaban, dan status ruangan dikirim ke ThingSpeak menggunakan protokol HTTP. Sistem kemudian menunggu selama 20 detik, lalu mengulangi proses pembacaan sensor dan pengiriman data secara terus-menerus. Lalu ada logika program. Sistem membagi kondisi ruangan menjadi 3 kategori. Jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius, maka ruangan dikategorikan sebagai dingin. Pada kondisi ini, LED hijau akan menyala dan buzzer dalam keadaan mati. Jika suhu berada pada rentang 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, maka ruangan dikategorikan sebagai normal. Pada kondisi ini, LED kuning akan menyala dan buzzer tetap tidak aktif. Sedangkan jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka ruangan dikategorikan sebagai panas. Pada kondisi ini, LED merah akan menyala dan buzzer aktif sebagai alarm atau peringatan. Logika ini diterapkan oleh ESP32 setelah menerima data dari sensor DHT22, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi ruangan baik melalui tampilan LCD maupun indikator LED dan buzzer. Ini untuk kode programnya. Oke, ini adalah rangkaiannya dan saya akan menjelaskan kode programnya terlebih dahulu. Pertama, di sini ada import library. Ada wifi.h itu digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan wifi. Lalu ada http client.h itu digunakan untuk mengirim data ke ThingSpeak menggunakan protokol HTTP. Lalu untuk wire.h itu digunakan untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan LCD. Lalu ada liquid crystal I2C.h itu digunakan untuk mengendalikan LCD. Lalu ada DHT.h itu digunakan untuk membaca data dari sensor DHT22. Untuk konfigurasi WiFi itu menyimpan nama WiFi dan password yang akan digunakan ESP32 untuk terhubung ke internet. Nah, di sini ada API key itu digunakan sebagai identitas channel ThingSpeak. Nah, ini merupakan alamat tujuan pengiriman data. Lalu ada
define DHT pin 15, lalu ada DHT type DHT22. Nah, ini maksudnya sensor DHT22 terhubung ke GPIO 15 ESP32. Nah, tipe sensor yang digunakan adalah DHT22. Ini membuat proyek sensor DHT22 agar dapat digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban. Ini adalah konfigurasi LCD. Alamat I2C LCD adalah 0x27. LCD memiliki 16 kolom dan 2 baris. Di sini ada konfigurasi LED dan buzzer. Nah, ini menentukan pin yang digunakan untuk LED hijau, kuning, merah, dan buzzer. Di sini ada serial Beijing 115200. Nah, itu maksudnya mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200 untuk menampilkan informasi pada serial monitor. Ini untuk mengatur LED sebagai output. Semua LED dimatikan terlebih dahulu ketika sistem baru dinyalakan. Nah, ini adalah inisialisasi buzzer. LED attach menghubungkan buzzer ke fitur PWM ESP32. Frekuensi awal di set 1000 Hz. Ada LED C-Write tone itu membuat buzzer dalam keadaan mati. Lalu di sini ada DHT Beijing, itu menginisialisasi sensor DHT22 agar siap digunakan. CD init untuk mengaktifkan LCD backlight itu menyalakan lampu latar LCD. Nah, ini untuk menampilkan judul awal. Jadi menampilkan tampilan awal sistem pada LCD dengan tulisan monitoring, suhu dan kelembaban. Untuk delay-nya itu 2 detik. Agar pengguna dapat melihat tampilan awal LCD. ESP32 mulai mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan. Nah, ini itu untuk menampilkan pesan connecting, itu menampilkan informasi bahwa ESP32 sedang melakukan koneksi ke Wi-Fi. Nah, ini untuk menampilkan proses koneksi Wi-Fi pada serial monitor. Program akan terus mencoba koneksi sampai Wi-Fi berhasil terhubung. Setiap 0,5 detik akan mencetak tanda titik pada setiap monitor. Kode ini untuk menampilkan pesan bahwa ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi. Ini untuk menampilkan alamat IP yang diperoleh ESP32 dari jaringan Wi-Fi.
memberikan informasi pada LCD bahwa koneksi internet berhasil. Lalu menunggu 2 detik. Jadi menampilkan pesan Wi-Fi connected selama 2 detik sebelum sistem masuk ke proses monitoring sensor. Di sini ada untuk membaca data sensor DHT22. Baris ini digunakan untuk membaca nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Nah, di sini ada read temperatur, itu membaca suhu dalam satuan Celcius. Di sini ada read humidity, itu membaca kelembaban dalam satuan persen. Nilai yang diperoleh kemudian disimpan ke variabel suhu dan kelembaban. Ini validasi pembacaan sensor. Jadi ada isNaN, itu digunakan untuk memeriksa apakah data yang dibaca sensor valid atau tidak. Jika sensor gagal membaca suhu, maka program masuk ke kondisi error. Nah, ini jika terjadi kesalahan, serial monitor menampilkan pesan gagal membaca DHT22. LCD menampilkan sensor error. Sistem menunggu selama 2 detik. Return digunakan untuk menghentikan proses loop yang di saat itu dan kembali mengulang pembacaan sensor. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil kondisi ruangan. Status ruangan dikirim ke ThingSpeak dalam bentuk angka. Nah, untuk status teks itu ditampilkan pada LCD dan serial monitor dalam bentuk teks. Di sini ada logika kondisi dingin. Jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius, maka ruangan dianggap dingin. Program memberikan kode 1, dingin. Teks yang ditampilkan adalah dingin. Saat kondisi dingin, LED hijau akan menyala, LED kuning mati, LED merah mati. Nah, di sini buzzer dimatikan karena kondisi ruangan masih aman. Jika suhu berada pada rentang 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, maka ruangan dianggap normal. Program memberikan kode 2, itu normal. Nah, kalau tadi 1 dingin, kalau 2 normal. Nah, nanti kalau panas itu 3. Teks yang ditampilkan adalah normal. Nah, ini untuk status ruangan diberi kode 2, itu nanti akan ditampilkan di ThingSpeak. Saat kondisi normal, LED kuning menyala, LED hijau mati, dan LED merah juga mati. Nah, ini buzzer tetap dimatikan karena suhu masih dalam batas normal. Di sini ada logika kondisi panas. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka ruangan dianggap panas. Nah, status ruangan itu 3. Program memberikan kode 3 untuk panas. Teks yang ditampilkan adalah panas. Saat kondisi panas, LED merah menyala, LED kuning mati, dan LED hijau juga mati.
sedangkan buzzer diaktifkan dengan frekuensi 1000 Hz sebagai alarm peringatan bahwa suhu ruangan terlalu tinggi. Di sini ada serial print. Jadi menampilkan garis pemisah antara serial monitor agar data pembacaan lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, contohnya seperti ini. Lalu serial print suhu, serial print Celsius. Nah, itu menampilkan nilai suhu yang dibaca sensor DHT22 ke serial monitor dalam satuan derajat Celsius. Nah, contohnya ini. Oke, lalu ada serial print kelembaban, lalu pakai persen. Nah, itu menampilkan kelembaban udara ke serial monitor dalam satuan persen. Contohnya ini. Lalu ada serial print status teks. Itu menampilkan status ruangan berdasarkan suhu yang terdeteksi. Contohnya ini status dingin. Ada LCD clear, itu menampilkan data pada LCD, jadi membersihkan tampilan LCD sebelum menampilkan data terbaru. LCD set kursor 0,0, itu mengatur posisi kursor pada kolom 0 baris pertama LCD. Menampilkan teks T dan nilai suhu dengan 1 angka di belakang koma. Lalu di sini ada LCD print chart 223, LCD print C. Nah, jadi menampilkan simbol derajat dan suhu Celsius sehingga menjadi seperti ini. 2,8 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Lalu ada LCD set kursor 10,0, itu memindahkan kursor ke kolom 10 pada baris pertama untuk menampilkan kelembaban. Nah, ini humidity atau kelembaban. Jadi menampilkan nilai kelembaban dalam persen. Ini untuk menampilkan status ruangan pada baris kedua LCD. Ada status, contohnya status dingin. Jadi program memeriksa apakah ESP32 masih terhubung ke jaringan WiFi sebelum mengirim data ke ThinkSpeak. Di sini ada HTTP client, HTTP. Nah, itu membuat objek HTTP yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan server ThinkSpeak. Ini maksudnya menyusun alamat URL yang berisi data yang akan dikirim ke ThinkSpeak. Data yang dikirim itu adalah file 1 itu suhu, file 2 itu kelembaban, file 3 status ruangan. Lalu ada HTTP begin URL, itu memulai koneksi HTTP ke server ThinkSpeak menggunakan URL yang telah dibuat. Lalu ada in HTTP code http.get, itu mengirim data ke ThinkSpeak menggunakan metode HTTP GET dan menyimpan respon server pada variabel HTTP code. Ada if HTTP code 0. Nah, itu jika nilai respon lebih dari 0,
berarti pengiriman data berhasil. Ini untuk menampilkan kode respon dari server ThingSpeak pada serial monitor. Nah, biasanya itu ThingSpeak respon 200 seperti ini. Else, serial print gagal kirim data. Nah, itu jika pengiriman gagal, maka akan muncul pesan kesalahan pada serial monitor. Ada HTTPN, itu menutup koneksi HTTP setelah proses pengiriman data selesai untuk menghemat penggunaan memori. Nah, ini jika koneksi Wi-Fi terputus, maka data tidak akan dikirim ke ThingSpeak dan sistem menampilkan pesan Wi-Fi terputus. Delay-nya adalah 20 detik. Jadi memberikan jeda selama 20 detik sebelum melakukan pembacaan sensor dan pengiriman data berikutnya. Durasi 20 detik dipilih karena ThingSpeak memiliki batas minimal pengiriman data setiap 15 detik. Oke, coba kita running ulang. Kita coba terlebih dahulu suhu kurang dari 25 derajat. Contohnya 22,3 derajat Celcius. Nah, itu maka kondisi dingin. Maka LED hijau yang menyala. Jika kondisi lebih dari 25 derajat Celcius, maka LED kuning yang menyala, lalu statusnya adalah normal. Nah, jika melebihi 30 derajat Celcius, maka LED merah akan menyala. Nah, begitu juga buzzer akan aktif. Nah, jadi logikanya seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita ke kondisi dingin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita coba ke ThingSpeak-nya. Nah, di sini ada grafik dan ada numeric display. Kita coba ubah nilai suhunya terlebih dahulu. (31 derajat), humidity-nya atau kelembaban 28%, status panas berarti harusnya 3. Nah, di sini benar ya, status ruangan itu 3 berarti panas. Lalu suhunya itu 31 derajat Celcius. Kita coba lihat. Nah, iya benar 31 derajat. Lalu kelembaban 29%. Ya, 29%. Kita coba lihat 28,50 29, atau kita coba ubah menjadi desimal, jadi 28,5. Nah, sama ya nilai desimalnya.
28,5. Oke, kita mulai dari awal. Kurang dari 25 derajat Celcius itu akan statusnya itu status ruangan 1 atau dingin. Nah, nanti ininya akan berubah secara real time sesuai yang kita masukkan. 7, atau kita coba ke desimalkan. Nah, 7,8 ini ya, coba 22. Oke, kita tunggu. Statusnya dingin. Nah, 22,3. Di sini juga 22,3. Humidity-nya kita rubah coba 76. Status dingin berarti di sininya 1. Nah, sudah berubah 76. Lalu kita coba 27,1. Pasti statusnya itu normal. 27,1 akan berubah selama 20 detik. Nah, begitupun di sini akan berubah secara otomatis. 27,1 sama ya, 27,1. Nah, ini maka status normal, LED kuning yang menyala, berarti status yang di numeric display-nya itu 2. Karena perlu kita ketahui kalau 1 itu berarti dingin, 2 itu berarti normal, 3 berarti panas. Nah, ini normal berarti 2. Oke, selanjutnya coba ke panas. Maka buzzer akan menyala dan akan menyala pada LED merah. Maka status yang di sini itu 3, status ruangan 3 berarti panas. Suhu 62,8 derajat Celcius. Nah, jadi seperti itu. Oke. Pada rangkaian ini sensor DHT22 terhubung ke GPIO 15. Nah, ini terhubung ke GPIO 15 untuk membaca suhu dan kelembaban. LCD terhubung melalui jalur SDA dan SCL pada GPIO 21 dan 22. Jadi SDA terhubung ke GPIO 21, SDA. Nah, ini ya.
ke GPIO 21 di SP32. Untuk SCL itu pada GPIO 22. Nah, itu untuk menampilkan hasil monitoring. Jadi terhubung ke GPIO 21 dan 22 itu untuk menampilkan hasil monitoring. Nah, untuk LED hijau pada GPIO 18. Nih, GPIO 18. Sedangkan sisi sebelahnya ke GND ya. Lalu untuk yang LED kuning, oh ya, ini untuk indikator dingin. Nah, untuk LED yang kuning itu terhubung ke GPIO 19, menunjukkan kondisi normal. Untuk yang LED merah itu terhubung ke GPIO 23 untuk menunjukkan kondisi panas. Nah, kalau buzzer itu terhubung ke GPIO 5 sebagai alarm saat suhu melebihi 30 derajat Celcius. Ini ke GPIO 5. Selanjutnya, ESP32 mengirimkan data suhu, data kelembaban, dan status ruangan ke platform ThingSpeak melalui koneksi Wi-Fi menggunakan protokol HTTP. Oke, di sini hasil implementasi sudah tadi jelaskan. Selanjutnya monitoring ke ThingSpeak tadi sudah dijelaskan juga ya, menggunakan grafik dan menggunakan numeric display. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan berbasis IoT berhasil dibuat menggunakan sensor DHT22 dan microcontroller ESP32. Sistem mampu menampilkan data suhu, kelembaban, dan status ruangan secara real-time pada LCD. Selain itu, data juga berhasil dikirim ke platform ThingSpeak menggunakan protokol HTTP sehingga dapat dipantau secara online. Kalkulator berupa LED dan buzzer dapat berfungsi dengan baik sebagai indikator kondisi ruangan sesuai dengan logika program yang telah dirancang. Berdasarkan hasil pengujian pada Walkway Simulator, seluruh komponen dan fitur sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.